بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari surah Al-Buruj. Kemarin buruj itu artinya gugusan. Mafhum? Dan tafsir yang kemarin adalah manazil. Manazil itu kalau diartikan ya rumah atau pos. Bukan berarti bulannya atau bintangnya numpang di situ, masuk di situ. Ya, kan di langit ini banyak bintang-bintang. Ya, besar banyak. Dia sebagai tanda, sebagai alamat. Mufhum? Kalau bulan dari satu gugus ke gugus yang lain, mufhum, itu beredarnya 2 hari ditambah 8 jam. Nanti di langit ada tandanya. Ini misalkan gugus bintang Scorpio, entah bintangnya di mana jauh, penting ketika di garis-garis itu seperti gambar. Dia berputar atau melalui gugusan itu. Kalau untuk bulan itu selama berapa? 2 hari ditambah 8 jam. Ntar pindah lagi dia. Ya, kalau di sini aja mungkin gelap atau nggak kelihatan, ada polusi cahaya. Jadi tidak terlihat yang namanya apa? Bintang-bintangnya. Makanya kemarin Nabi bilang seperti jam. Ya, misalkan nih jarum panjang dari jam 12 ke 1 itu berapa detik dia? 60 detik ya. Terus kalau jarum pendek dari 1 jam ke jam yang lain perlu berapa detik? Kali aja ya. Seperti itulah. Makanya matahari itu berporos atau berputar, maupun mengedari atau di gugusan itu dia selama 30 hari. Selama 30 hari, 1 bulan. Satu bulan. Kemarin kita terakhir sampai ayat ke berapa? 8. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemarin sampai di ayat ke-8 Allah katakan tidaklah mereka menyiksa atau menghukum dari orang-orang beriman kecuali disebabkan mereka beriman kepada Allah yang aziz lagi hamid. Kemudian Allah kembali sebutkan sifat-sifat Allah. Alladzi isi mausul nanti sebagai sifat, yaitu zat lahu yang memiliki mulkus samawati wal ard. Mulk artinya kerajaan. As-samawat langit-langit, wal ardi bumi. Jadi ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya berlalu dalam asma wa sifat atau asmaul husna, salah satu nama Allah adalah Al-Malik atau Al-Malik. Boleh ya antara Al-Malik dan apa? Al-Malik. Berarti Allah rajanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala rajanya, berarti semua selain Allah dari makhluknya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah rajanya, berarti Allah yang punya hukum. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau menetapkan hukum seperti apa. Baik hukum qadari, takdir, maupun hukum syar'i berupa syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya. Ini sekali lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengancam atau yang membunuh atau yang mengazab orang-orang beriman. Allah berikan peringatan, Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, untuk memberikan mereka efek takut gitu, efek apa? Jerak. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian Allah tambah lagi sifatnya,
Dan Allah itu atas segala sesuatu syahid. Syahid artinya maha menyaksikan. Lebih dalam dari syahid adalah raqib, yang maha memantau. Kalau syahid berkaitan dengan perkara yang zahir, adapun raqib berkaitan dengan perkara yang batin. Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala maha memantau, bukan hanya zahirnya perbuatan atau lisannya, tapi Allah juga maha memantau, maha menyaksikan, maha melihat apa yang ada di dalam hatinya. Dan lebih dalam lagi, maknanya adalah al-batin. Sebagaimana yang lalu juga di dalam Asmaul Husna, makna batin adalah falaisa dunaka syai'. Maka tidak ada yang paling terdalam kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputinya. Ya. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana hakikat Allah meliputinya. Dan yang terdalam di sini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim adalah masalah hati. Karena hati seseorang tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kertak ibaratnya hatinya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, kita hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari ujung rambut sampai apa? Ujung kaki. Ada fisiknya, ada jasadnya, ada jasmaninya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan kita memiliki iradah, kehendak, memiliki kudrah, kemampuan, dan Allah juga ciptakan apa? Hati. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, kita bisa rasakan. Mafhum, ada sesuatu yang sedang berbicara. Sedang ya, ada sesuatu yang mungkin dia sedang takut. Ada sesuatu yang mungkin dia sedang berharap. Mafhum? Itulah hati. Itulah apa? Hati, dan Allah meliputinya. Apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia takuti, apa yang sedang dia harapkan, apa yang sedang dia katakan. Karena hati ini bisa berucap. Sebagaimana kemarin atau penjelasan Syekhul Islam tentang mana ibadah, salah satunya adalah aqwal batinah, ucapan batin, yaitu contohnya niat, contohnya lagi segala macam i'tiqad. Seakan-akan hati ini sedang berucap bahwasanya Allah di atas arsy, bahwasanya Allah memiliki nama yang husna, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu hati sedang apa? Berucap. Dan sekali lagi, selama dia masih hidup, berakal, pasti tidak bisa mengingkari yang namanya hati. Entah dia sedang berucap tadi, entah dia sedang ya merasakan rasa cinta, merasakan takut, merasakan galau, kalut, dan seterusnya. Allah maha meliputinya, Allah maha menyaksikannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha memantaunya. Maka Allah ya mengancam mereka orang-orang yang menyiksa kaum mukminin. Bukan hanya saja Allah menyaksikan jasad-jasad mereka, fisik-fisik mereka, tapi Allah juga Subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang ada di dalam hati mereka. Maka sekali lagi, islahul qulub itu perkara yang penting. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang mudah. Ya, terkadang hari ini mungkin hati dia bagus, besok belum tentu. Ya, mungkin hari ini dia yakin dengan penjelasan tentang tauhid dan syirik, bisa jadi besoknya ragu lagi. Makanya mengislah qalb, ya sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, itu perkara yang paling sulit buat aku. Hari ini bisa jadi dia ikhlas, besok apa? Belum tentu. Maka hindarilah atau bersihkanlah dari segala macam penyakit, baik syubhat maupun apa? Syahwat. Ya, dan sekali lagi, hati ini memang bisa bergerak, bisa berkata cinta, mahabbah. Ya, misalkan dia pegang sesuatu dari gadgetnya, ternyata dia melihat sesuatu yang apalah, itu menunjukkan memang hatinya cinta. Apalagi yang dilihat itu terus, misalkan memang ada kecondongan hati ini apa? Cinta terhadap perkara tersebut. Ya, mungkin orang berandanya banyak story bola misalkan. Kenapa itu terus yang dilihat? Karena hati ini cinta, hati ini tenang, hati ini suka, asyik gitu kalau bahasa Arabnya itu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, asyiqo. Ya, asyik itu adalah cinta, mahabbah, tapi lebih. Sehingga ketika dia lepas darinya, dia seperti galau.
ya sakau lah bahasa kasarnya, ya nggak bisa lepas darinya, itu namanya asyik. Jadi bahasa Indonesianya apa? Asik ya. Misalkan orang main apa tuh nggak bisa lepas, maka dibilang asyik bener ya, kan? Dari bahasa apa dia? Jadi bahasa Arab, itu rasa cinta yang memang lebih itu. Mafhum ya. Dan seterusnya, hati ini memang ya Allah ciptakan menjadi rajanya, menjadi pengaturnya. Jikalau ini baik, maka insyaallah taala ya anggota tubuhnya menjadi tentaranya. Karena al-qalb itu muluknya. Ya, dia adalah maliknya, rajanya. Ketika rajanya bagus, insyaallah taala tentaranya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya akan menjadi apa? Bagus. Nah sekali lagi ya, mafhum, hati kita nggak bisa kita dustai. Kadang kita sholat saja setelah takbir Allahu Akbar, ya memang kuping kita mendengar bacaan imam, bahkan kadang kita juga baca, tapi ternyata hatinya sedang kemana? Mikir ke sana, mikir ke sini, mikir ke sana. Ya, ada sesuatu yang bertentangan, ada sesuatu lain ibaratnya dalam tanda kutip, walaupun mungkin jasadnya berdiri, telinganya mendengar, tapi terkadang hatinya tidak ikut serta untuk ya mengiringi apa yang dia dengar, apa yang dia ucap. Maka sekali lagi, islah al-qulub itu perkara yang muhim, perkara yang penting, bahkan dia menjadi ciri khas penduduk surga, akan masuk ke dalamnya biqalbin salim. Masuk ke dalamnya dengan apa? Hati yang sama. Bahkan jikalau ada kibar saja sedikit, walaupun sebiji zarrah, Allah akan siksa dulu, Allah akan bersihkan dulu. Ya, nggak boleh masuk sampai betul-betul hilang yang namanya apa? Kesombongan walaupun sekecil biji. Ya, dan sekali lagi, ya ini bisa kita rasakan. Ya, mungkin ada kedengkian, itu bisa kita rasakan. Ya, ada husnudzan, itu bisa kita rasakan. Ya, ada hasad, itu bisa kita rasakan. Ada apa lagi? Pengen pamer, ria, ada kita bisa merasakan. Itulah hati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha meliputinya, Allah Maha menyaksikannya, Allah Subhanahu wa taala Maha memantaunya. Nah, inilah Allah ancam mereka dengan nama-nama Allah. Allah adalah Aziz, Maha perkasa. Allah adalah Hamid, yang terpuji. Apapun yang Allah perbuat nanti terhadap orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, Allah terpuji. Allah Subhanahu wa taala tidak dicela dengan perbuatannya. Kemudian Allah sebutkan lagi Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan. Kira-kira kalau diancam seperti ini, seharusnya takut atau malah makin jadi? Seharusnya makin takut. Ya, tapi ketika ya apa yang dia lakukan semakin menjadi-jadi, lihat ayat setelahnya. Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Sesungguhnya orang-orang fatanu, fitnah, berarti menguji, yang menyiksa, menghukum orang-orang beriman, orang-orang mukminat. Ya, makanya sering kata fitnah. Fitnah itu ujian. Ya, kalau orang difitnah sakit atau enak? Sakit pasti. Ya, mafhum, difitnah ya bisa dalam artian fisiknya, dalam artian karakternya, itu semua masuk dalam kata fatanu. Menghukum, yang menyiksa, membunuh, memfitnah. Makanya sering ya kalimat-kalimat wah ini fitnah, maksudnya apa? Ujian, baik berupa fisik maupun sebuah ausaf, itu sifat. Ketika ada mungkin pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka para ulama mengatakan ini fitnah. Karena dengan adanya fitnah ini ya akan terjadi ibaratnya belah, terpukul, ya tertempa sebagaimana besi. Dia akan menjadi indah, dia akan menjadi bagus, dia akan menjadi kuat kalau dia difitnah. Dalam artian bahasa, berarti apa? Pukul, diuji terus, digembleng terus, sehingga dia menjadi besi yang apa? Jadi besi yang kuat, menjadi emas yang murni. Maka ini karakter orang-orang yang kufar ketika mereka memfitnah, yaitu menyiksa, mengazab orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat. Para ulama mengatakan di sini ada isyarah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Walaupun dia sudah menyiksa, bahkan membakar, membunuh, dilempar ke parit,
tapi masih toh diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Padahal dia telah fatanu, menyiksa, membunuh dan seterusnya, tapi Allah masih berikan kesempatan tsumma lam yatubu. Kemudian tidak mau apa? Bertobat. Ya, ini menunjukkan Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha menerima taubat apapun dosa yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa, walaupun dosanya dosa syirik besar. Sebagaimana kemarin juga kisah Ikrimah. Ya, Ikrimah anaknya siapa? Abu Jahal. Ya, sangat benci, sangat marah sekali. Karena bapaknya dia apa? Dibunuh. Walaupun Fathu Mekah, tetap dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai menjadi DPO dia, daftar pencarian orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Karena Nabi berpesan ketika masuk ke kota Mekah, Fathu Mekah, tidak boleh ada yang tertumpah walaupun setetes darah, kecuali fulan. Salah satu namanya adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Akhirnya dia sempat memberontak melawan, kemudian kalah, larilah dia. Ya, menelusuri gurun-gurun sampai naik kemana? Naik perahu, naik bahtera, ingin ke Yaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, yang memberikan ujian di sana dengan adanya badai. Ya, kemudian nahkodanya berpesan, ya ikhlaskanlah doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berhala-berhalanya dibuang, semuanya berdoa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulai terbetik di hati kecilnya siapa? Ya, Ikrimah, ya kalau di lautan saja ibaratnya diselamatkan oleh Allah, apalagi di mana? Di daratan. Dan dia lihat sendiri ketika mereka betul-betul mengikhlaskan doa kepada Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita, dia kembali ke Mekah, kemudian masuklah dia ke dalam apa? Islam. Ini menunjukkan Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat selama ruhnya masih di badan, selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Akhirnya dia menjadi orang yang paling terdepan ketika memerangi ya Romawi, ketika perang Yarmuk. Bahkan ketika ditemukan badannya hampir tertusuk ya panah, kurang lebih 70 tusukan. Ya. Mafhum, sampai dia ibaratnya berikrar ketika Nabi masih hidup saya perangi betul-betul, masa ketika Nabi sudah meninggal dan saya sudah memeluk Islam ya tidak semangat untuk memerangi orang-orang kufar. Akhirnya dia maju menjadi pasukan terdepan ya, ketika sudah kaum muslimin diserbu dan seterusnya, dia maju yang paling apa? Paling terdepan. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Lihat di sini, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang mengazab al-mu'minin, orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan yang perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian dia tetap tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka lagi adzabul hariq. Lihat, Allah siapkan dua azab, pertama jahannam, yang kedua apa? Hariq. Hariq itu artinya yang membakar. Ini menunjukkan jahannam menjadi tempatnya. Kemudian jenis azabnya adalah hariq, itu membakar. Karena jahannam banyak siksa model yang ada di dalam. Tapi dikhususkan bagi mereka yang tadi ashabul ukhdud mendapatkan azabul hariq, azab yang membakar. Dalam tafsir yang lain, ya azabu jahannam azab akhirat. Azabul hariq itu azab dunia. Karena dalam beberapa riwayat ketika mereka melempar manusia itu ke parit yang ada apinya, ya kemudian apinya ini menyambar keluar sehingga membakar beberapa prajurit yang memang melemparkan manusia ke dalamnya. Al-muhim disiapkan oleh Allah azab jahannam dan azabul apa? Hariq, azab yang sangat ya membakar. Hariq namanya apa? Membakar. Jadi, kalau ada orang luka kebakar disebut apa? Hariq, ya karena dia kena luka apa? Luka bakar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dahsyatnya azabnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyiksa kaum mukminin maupun kaum mukminat, dan tidaklah mereka menyiksa kemarin karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sekaligus ancaman buat
orang-orang yang di luar kasus ini, walaupun kasusnya khas untuk ashabul ukhdud, tapi ibrahnya itu umum, luas. Intinya orang yang menyiksa, memfitnah, membunuh karakter dan seterusnya, mau fisik maupun batin, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih, azab jahannam dan azabul hariq. Ya, jadi walaupun sekali lagi ayat ini memang tadinya khas untuk ashabul ukhdud, tapi al-ibrah itu bi umumil lafaz. Yang jadi patokan, yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan bi khususis sabab, bukan karena sababnya yang khusus yaitu untuk ashabul ukhdud, tapi maknanya umum untuk semuanya ya yang sesuai dengan karakter ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna artinya sesungguhnya, alladzina orang-orang amanu yang beriman, wa 'amilus salihat dan beramal saleh. Perhatikan, waw di sini bukan bermakna mughayyarah. Mughayyarah itu beda. Berarti amal sendiri, iman sendiri tidak. Sebagaimana misalkan kalimat jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Waw di situ untuk mughayyarah. Mughayyarah itu beda. Zaid sendiri, Amr sendiri. Masuk beda-beda. Ini fisiknya Zaid, ini fisiknya sama Amr. Memang itu pun ada makna waw, karena waw itu banyak makna, banyak fungsi, banyak kegunaan. Ya, tidak bisa diambil pukul rata semua waw adalah lil mughayyarah, tidak. Dilihat konteksnya, dilihat satu ayat dengan yang lainnya, maka para ulama menegaskan waw di sini ataf, ya dari yang ataf khas kepada yang am. Yang am yang mana? Yang iman, lebih umum. Mafhum? Kenapa umum? Ada ucapan, ada i'tiqad, ada perbuatan. Kemudian dikeluarkan yang mana? Yang khas, yaitu amal saleh. Jadi waw di sini dalam rangka mengataf, mengikutkan, mengeluarkan yang lebih khusus dari yang umum. Bisa dipahami ya? Sebagaimana misalkan Allah katakan hafidzus salawat, jagalah salat-salat, wa salatil usta, dan salat apa? Usta. Apakah salat usta ini bukan bagian dari salawat? Masuk. Tapi kenapa dikeluarkan? Karena ada faidah yang ingin disampaikan. Bahwasanya salat usta adalah salat yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti para ulama silang pendapat apa tafsir dari salatul usta. Maka yang rajih wallahu alam dia salat asar. Salat apa? Salat asar. Bahkan disebutkan lebih dari 20 aqwal. Kalau ditanya kenapa salat cuma 5 waktu tapi ada 20 aqwal, apa jawabannya? Padahal salat cuma 5 waktu nih. Ya, tapi kenapa perbedaan pendapatnya sampai lebih dari 20? Hah? Ayo, ada yang bisa jawab? Hah? Alah. Ya, pakai aja rumus peluang. Ya, misalkan pendapat 1 maghrib, pendapat 2 isya, pendapat 2 zuhur, asar, subuh. Udah berapa? 5. Kalau ada yang lagi pendapat zuhur sama asar, yang lain bilangnya zuhur sama maghrib. Jadinya banyak apa? Banyak aqwal. Tapi yang rajih Allah alam di situ adalah maksudnya salat al-asr. Jadi salat asar itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam beberapa hadis, ya malaikat itu ya ibaratnya punya shift. Ada shift pagi, ada shift apa? Malam. Ya, kalau yang malam mafhum, nanti datangnya asar sampai subuh. Mafhum, nanti dia lapor kepada Allah dan Allah yang Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi hikmahnya Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan. Ya, nanti ganti shift paginya, mafhum, sampai asar dan seterusnya. Dia akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi hambanya ketika ditinggalkan. Ya,
Ini termasuk iman kita kepada para malaikat, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya tugas malaikat yang terus bergantian bolak-balik ya di waktu asar dan di waktu subuh. Ya, kan malu ya. Subuhnya kelewat, nanti Allah tanya gimana keadaan hambaku ketika kau tinggalkan, masih tidur. Ya. Giliran asar ya kecapean dia dan seterusnya. Ya, semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah jaga kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kenapa amal saleh ini dikeluarkan? Karena dia menjadi alamat, menjadi tanda bukti akan keimanan dia. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan dalam hati, tapi ada pembuktian dengan amal saleh. Makanya dia dikeluarkan. Bukan berarti iman sendiri, amal sendiri, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah. Ketika mereka mengatakan amal tidak masuk dalam iman, ini dalilnya. Innalladzina amanu wa, dilihat dibilang ada wa. Wa itu beda antara yang ini sama yang ini. Maka dijawab oleh para ulama, wa di sini mengataf yang khas, maksudnya mengeluarkan yang lebih khusus daripada yang umum. Umum itu lebih banyak berarti. Kemudian dikeluarkan anggota yang lebih apa? Khusus. Misalkan semua santri ikut pergi dan si fulan. Kenapa si fulan pakai dikeluarkan? Padahal dia juga sama-sama santri. Ya, karena mungkin dia punya kedudukan yang lebih istimewa. Sehingga apa? Dia dikeluarkan dari yang umum. Nah, itu maksud dari atful khas alal am. Mengeluarkan yang khusus dari yang apa? Umum. Maka balasan mereka lahum jannatun, bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawah surga tadi, maksudnya adalah dari pohon-pohonnya dan dari kusur itu istananya. Al anhar itu sungai-sungai. Nah, coba bayangin aja, walaupun kata Nabi mala ainun ra'at, ya mata belum pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, ya telinga belum pernah mendengarnya, gitu juga hati belum pernah ya membayangkannya, ternyata tepat tidak. Tapi bayangkan saja ya ketika kita melihat ada sebuah bangunan atau sebuah pemandangan, ya ada rumahnya unik, ternyata di bawahnya ada apa? Sungai, ada pohon anggur, ya ada pohon apa lagi? Delima, ada pohon apa? Durian, lagi musim durian. Ya, pohon apa gitu. Ya, itu baru di dunia terasa apa? Nikmat, terasa indah. Terlebih ada kasurnya, ada apa gelas-gelasnya dihidangkan dari susu, dari madu, ya dari arak dan seterusnya. Itu bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, mafhum? Balasannya apa? Jannat. Ya, maka sudah pasti Allah akan menjelaskan karakter ini, iman, karakter mukmin. Gak mungkin ya Allah yang bilang orang beriman tempatnya di surga, tempatnya di jannah, kemudian perkara iman itu tidak dijelaskan. Ya, kemudian perkara iman terserah kalian mau khilaf nggak masalah, nggak gitu konsepnya. Bahkan kata iman beserta pecahannya itu lebih, ya mungkin dari 800-an kata lebih. Ini menunjukkan kan banyak sekali Allah menyebut kata iman beserta apa? Pecahannya. Ya, berarti ini menunjukkan perkara penting nih, perkara pokok. Karena ujungnya adalah apa? Surganya Allah atau nerakanya. Maka pasti Allah akan menjelaskan dengan sangat detail karakter iman itu sendiri, karakter orang-orang yang memegangnya sehingga dikatakan mukmin. Gak mungkin akan terjadi bebas, terserah mau pilih yang ini, mau pilih ini, ya atau pilih yang ini, terserah. Kadang kita saja manusia, maaf, ya dia sebagai bos misalkan, ya pasti dia akan memberikan arahan kepada apa anak buahnya yang ikuti arahannya siapa? Bos. Ya, nggak mungkin bos akan bilang boleh ikutin arahan saya dan juga arahan si fulano, nggak tahu siapa, akan kacau nanti, rusak. Ya, itu secara fitrah, secara akal.
Maka yang namanya perkara inti, perkara pokok, perkara tauhid, perkara iman itu satu modelnya. Tidak akan dia berpecah, tidak akan dia bercabang. Kecuali masail yang sifatnya turunan sanan itu. Mungkin saja bisa bercabang, tapi dalam masalah konsep iman, konsep tauhid, ya semuanya satu. Semua para anbiya satu. Ya, dari agamanya, dari tauhidnya, dari imannya semua satu. Kecuali syariat-syariat yang mereka bawa dari ibadah itu bermacam-macam. Tapi konsep asalnya semuanya sama seluruh para anbiya. Maka tinggal ikuti saja bagaimana dia menerapkan iman, mafhum mengamalkannya. Tujuannya supaya ini lahum jannatun, bagi mereka mendapatkan apa? Surga. Ya. Dan Allah sudah sangat jelaskan, sangat gamblang. Ya, tinggal dia mau nggak mengkajinya, mau nggak mempelajarinya, mau nggak mengamalkannya. Ya. Dan Allah janjinya adalah hak, bahwasanya orang yang beriman tempatnya di mana? Di surga. Semoga Allah jadikan kita termasuknya. Dzalikal fauzul kabir. Itulah al-fauz al-kabir, kemenangan yang apa? Besar. Coba antum cari di mushaf, ada nggak kata fauz kabir yang lain dalam ayat yang ini selain ayat ini? Hah? Coba, ada yang mau cari, ada nggak ayat yang lain yang berkata al-fauz al-kabir? Kalau fauzul azim banyak, fauzul mubin ada beberapa. Tapi kalau fauzul kabir, ya hanya di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Berarti kemenangan terbesar, fauz itu kemenangan. Kesuksesan terbesar adalah dimasukkan ke dalam apa? Surganya Allah. Dan gak mungkin Allah random memasukkan orang ke dalam surga, gak mungkin random. Ini tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang melakukan, menjalankan, mengambil apa? Syaratnya, ketentuannya, SOP-nya. Ya, karena Allah namanya, salah satu namanya adalah apa? Al-Hakim. Ya, seharusnya kemarin. Ya, tapi qadarullah hujan, ya khair insyaallah nanti di pekan yang akan datang. Nama Allah adalah apa? Hakim. Allah berbuat, Allah bertindak itu sesuai dengan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gak mungkin orang ini kufur, orang ini musyrik kemudian ditempatkan ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat perdebatan para ulama nanti di yaumul kiamah yang dapat uzur atau tidak, itu memang orang-orang yang belum datang hujjah sama sekali. Ya, atau mulhaq dengannya sudah datang hujjah tapi nggak bisa dia pahami, mafhum, karena kagak ada yang mengajari dia dengan bahasanya dia. Maka para ulama silang hebat di sana. Ya, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Tapi yang rajih, orang yang model seperti ini yumtahanun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau yang sudah dapat hujjah, ya bisa dipahami, disebut dengan qiyamul hujjah, maka nggak masuk babnya dalam ya apakah Allah memberi uzur atau tidak. Paham ya? Nah, itu kaidahnya, itu ketetapannya, itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti bagaimana, apakah dia masuk kelompok ini apa masuk kelompok ini, nanti Allah yang mensidangnya. Tapi kita sudah diberikan kaidahnya, kalau memang orang ini modelnya ya belum qiyamul hujjah, belum datang hujjah kepada dia, para ulama silang pendapat. Ya, lihat silang pendapat. Berarti kan ada kemungkinan dia tidak dimaafkan oleh Allah. Ala qaul yang mengatakan dia tidak diberi dispensasi. Tapi kalau yang sudah datang hujjah, Al-Quran sudah datang, bisa dipahami dengan bahasa dia, bahkan dia bisa ngaji dengan baik, ya bisa belajar nahwu sorofnya. Ini min babil aula lagi sudah apa? Datang hujjah kepada dia. Mafhum? Ya, yang cukup datang Al-Quran saja dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sudah datang hujjah pada dia. Jadi memang satu sisi belajar bebannya berat, tapi satu sisi ya melangkahnya enak. Orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu beda cara melangkahnya. Ya, oh di sini ada lubang dia menghindar. Oh di sini jalannya bagus dia lurus. Ya, tahu medan dia ibaratnya. Tapi orang yang nggak tahu medan gimana caranya? Ya, nabrak sini, jatuh sini dan seterusnya. Ya, semuanya ada ujiannya. Orang yang bodoh ada ujiannya, orang yang berilmu juga Pak, ada ujiannya. Tapi lihat ketika dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang
kesuksesan, keberhasilan yang sangat besar. Bukan jadi dokter, bukan jadi pilot, terserah. Kalau urusan dunia mah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti, lebih paham tentang urusan apa? Ya, dunia kalian. Selama itu tidak memberatkan kalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ya, terserah mau jualan cilok mau jualan bubur jualan somai. Kan kerja nyari rezeki, nggak mesti jadi apa? Pegawai. Nggak mesti jadi apa? Jadi apa? Ya, yang penting di bidangnya dia ahli dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alhamdulillah tukang bubur aja sampai naik haji kan? Ya, berapa kali naik hajinya? Ya? Banyak ya Hiro ya? Tahu nggak tukang bubur naik haji? Nggak? Lupa. Berarti pernah tahu kan? Ya, kalau baca tafsir itu ya para ulama bilang seperti kita membaca surat gitu. Ya, ini bab pendekatan pemahaman aja, seperti orang yang membaca surat dari kekasihnya gitu. Ya, dari yang dia cintai. Maka kadang surat itu dijaga, dihafal, diulang lagi. Terlebih ini yang menulisnya, yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ucapannya hak. Janjinya juga apa? Hak. Ya, tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kedustaan di dalamnya. Maka sekali lagi surat ini dan surat-surat yang lainnya kalau memang betul-betul direnungi maknanya, ya luar biasa. Ini pun menjadi sebab islahul qulub, ya memperbaiki kondisi apa? Hati. Kemarin kata Ibnu Qayyim, termasuk bentuk islahul qulub adalah zikir. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, ya membaca apa? Al-Qur'an. Itu termasuk sebab islah, memperbaiki, menservis lah ibaratnya apa? Hati. Bagi hati yang mau apa namanya? Ya, merenungi, mau yang tadabbur, bahkan gunung saja. Ya, kalau diturunkan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, Al-Qur'an ini kalau diturunkan kepada siapa? Gunung, kau akan lihat dia itu hancur lebur, berantakan. Kenapa alasannya? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah sebutkan Allah itu Aziz, Maha Perkasa. Allah itu Hamid, Maha terpuji. Semua perbuatan Allah, ya tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Semuanya indah, semuanya bagus. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti Allah menyiksa orang-orang kufar, itu pun perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala dipuji atasnya. Allah punya langit, punya bumi. Ya, Allah Maha menyaksikan, ya bukan hanya zahirnya tapi batinnya. Ditambah lagi ancaman Allah yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang memfitnah, ya menganiaya, membunuh orang-orang yang beriman dengan azab yang pedih, azab jahanam, azab yang membakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan lawannya supaya jelas arah kita. Kalau yang kufur begini kondisinya, kalau yang beriman begini kondisinya. Allah tidak hanya menjelaskan satu kelompok saja, tapi kita dipaparkan ada dua kelompok. Dan sekali lagi ucapan Allah itu hak, janji Allah adalah apa? Hak. Maka sekali lagi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya Anda pribadi yang mengajak Anda juga dan antum untuk senantiasa memperhatikan kondisi hati. Ya, dan sekali lagi itu bisa kita rasakan. Ya, adanya bentuk ya keraguan itu bisa kita rasakan. Ah, masa nih Ustadz ngomongnya begini, nggak benar kayaknya nih. Itu walaupun lisan dia nggak berucap, tapi hati dia sedang apa? Sedang ngomong. Apa ini kajian begini lah, nggak bener lah. Ya, orang-orang semua dikafirkan. Ada juga nggak ada juga yang dikafirkan. Ya, soalnya baru dapat WA juga. Ya, kalau sering mengkafirkan nanti saya laporin ke Densus 88. Iya, udah ngeri juga nih. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Ya, kalau nggak berhenti katanya, saya siap laporkan katanya. Waduh, ya ancaman-ancaman gitu aja. Maaf. Ya, jadi kan ada bentuk hati ini bisa kita rasakan gitu.
Bagaimana dia berucap, bagaimana dia ada penyimpangan, bagaimana dia ada keraguan, bagaimana dia ada pendustaan, itu bisa kita rasakan. Ya, bisa kita idrak kalau bahasa Arabnya. Idrak itu bisa kita gapai, bisa kita rasa lah. Ya, mungkin di sini pasal penjelasan begini, nggak mungkin lah. Ada keraguan, itu bisa kita rasakan. Akhirnya karena hati ini ada keraguan, sehingga dia melaporkan kepada anggota tubuhnya. Ya sudah, kita pindah. Ya sudah, kita jangan ke sana. Nah, karena hati ini yang akan mempengaruhi tubuh dia. Dengan kakinya dia akan melangkah, dengan mulutnya nanti dia akan berucap begini dan seterusnya. Walaupun memang kita nggak tahu bagaimana kondisi hatinya sebenarnya. Nanti Allah yang sidang, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Kita hanya menilai secara zahir kondisi seseorang. Tapi sekali lagi yang Anda pahami tadi, Anda yang sampaikan, kita bisa merasakan kondisi hati kita. Ya, terlebih lagi ya mungkin dalam kesadaran kita kesenangannya apa, itu ada cinta itu di dalam hati kita terhadap sesuatu tadi. Ya, atau mungkin dia nggak mau yang ini karena memang ada kebencian, ada sifat tidak suka kepadanya, sehingga dia berpaling dan seterusnya. Gampangnya seperti itu ya. Lihat aja gadget antum, story-nya banyaknya apa gitu. Ya, kalau masakan semua berarti memang cintanya kuliner. Kalau dilihat duren melulu ini isinya nih, ya, berarti emang lagi pengen apa nih? Pengen duren. Itu. Kalau misalnya politik semua isinya, ya berarti emang dia gemar menyaksikan kabar politik. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Ya dia nyaman, mungkin sambil senderan gitu. Ya, misalkan lagi senang baca sejarah. Kadang semua YouTube isinya sejarah, perang Yarmouk, perang Qadisiyah, perang semuanya ngumpul semua. Ya, karena itu ada bentuk kecintaan hati sehingga dia mengantarkan pesan kepada anggota tubuhnya, matanya, tangannya untuk berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan sekali lagi itu bisa kita rasakan. Sekali lagi itu bisa kita rasakan dan Allah Maha mengetahuinya. Dari keraguan, kedustaan, kedengkian, hasad, ya segala macam penyakit hati. Begitu juga kejujuran. Allah lihat, ya Allah saksikan, Allah pantau. Ya ketulusan, ketundukan dalam hatinya dan seterusnya. Ya dari keikhlasan Allah Maha melihatnya. Maka itulah pentingnya seorang berilmu mengetahui kondisi hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya? Ya. Kalau misalnya hati kita ini sering atau tahu hasil sebelasan favorit gitu. Iya. Itu berdosa atau tidak? Nah. Ya intinya berarti memang ada kecintaan di situ kan. Ya memang kalau hukum asalnya permainan, hukum asalnya semua mubah. Ya kecuali apa yang dilarang atau malah dia membawa atau mengantarkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang juga masih suka lihat sih. Semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.